Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya sengaja menggunakan kaos yang bertuliskan Just Be, Just Live. Lalu ada tulisannya 15%. Karena memang saya mempunyai maksud untuk menjelaskan arti dari kaos yang saya pakai ini. Kata-kata yang dimaksud dalam t-shirt ini adalah just be. Hidup saja apa adanya cukup. Just live. Hidup dengan sepenuhnya. Hidup saja. Dan ada tulisan 15%. Itu artinya masa hidup saya itu sudah kurang dari 50%. Untuk mengingatkan saya sendiri, tetapi juga untuk mengingatkan yang lain. Karena sudah kurang dari separuh hidup saya, maka yang paling penting hidup dalam kepenuhannya, hidup saja. Jangan terlalu muyak mikir yang lain, jangan terlalu banyak hal. Karena kebanyakan di antara kita itu tidak hidup, tetapi sekedar survive. Banyak waktu habis untuk bekerja, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Maka juga ada ajakan untuk do less, live more. Karena seringkali kita bekerja, lupa hidup. Padahal kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Tuhan juga mengatakan kita tidak hidup dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang berasal dari Allah. Artinya adalah kita di dunia ini bukan hanya untuk survive saja. Memang itu dasarnya kita harus survive, harus makan, minum, pakaian, rumah. Ya kita itu minimum, harus. Tetapi kalau sudah cukup, ya jangan survive terus. Kita perlu hidup juga. Start living. Stop existing. Jangan hanya eksis saja. Mulai hidup sungguh-sungguh. Tuhan sendiri datang. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Memang kita hidup di dunia ini supaya hidup sepenuhnya. Dan itu artinya seluruh unsur dalam diri kita itu efektif maksimum. Badan kita sehat, pikiran kita jernih, perasaan kita penuh sukacita, hati kita penuh syukur. Dan kita sepenuhnya sadar akan kasih Allah yang sedemikian besar. Nah, itu yang disebut dengan life, living, tidak hanya existing, tidak hanya surviving, tidak. Tidak hanya masalah makan minum hidup ini, tetapi ada mencintai, ada memberikan diri. Hidup sepenuhnya berarti. Dan hidup yang berarti adalah hidup yang dirasakan peranannya bagi masyarakat di sekitarnya. Bagi keluarga yang sungguh-sungguh menopang dia. Maka kita harus mencoba memberi diri yang terbaik. Supaya memang kemudian dirasakan kehadiran kita. Mengurangi pekerjaan dan mulai hidup. Banyak orang yang selalu bertanya kepada saya, kalau saya bilang do less, live more. Pertanyaannya selalu sama. Bagaimana bisa do less, Romo? Kalau saya harus ngurus keluarga saya, membiayai mereka, anak harus sekolah, biayanya besar. Bagaimana bisa do less? Saya mengatakan bahwa sekeras apapun bekerja, itu tidak cukup untuk hidup kita. Mau bekerja sehari 24 jam tidak akan pernah cukup. Seharusnya justru menciptakan sistem sehingga uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang, itu nggak pernah akan cukup. Karena kebutuhan kita begitu banyak. Bekerja seperti apapun, gaji paling berapa? Nggak bisa. Maka itu keliru kalau pertanyaannya,
Kalau saya masih bekerja, bagaimana bisa do less? Persis. Justru kita bisa memanfaatkan pikiran kita dan kemudian menyediakan servis pelayanan sehingga saya do less tapi get more dan live more. Yang menarik justru orang-orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan modal terbesar, yaitu akal budi kita, dia bisa menciptakan sistem yang justru membuat dia bisa bekerja lebih sedikit tetapi menghasilkan lebih banyak. Dan itu banyak. Tetapi memang persoalan kita adalah makin menyempitkan diri. Bahkan anak-anak kita itu menurut saya kasihan. Begitu lahir, dia langsung lahir, terus sekolah, les sekolah, kemudian kuliah, lalu akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hanya seperti itu hidup kita kemudian. Ketika pekerjaan nggak ada, bingung. Bagaimana seluruh hidup didampingi, dididik, hanya untuk mengabdi pada perusahaan, bekerja. Bagi saya tidak masuk akal. Hidup jauh lebih besar dari itu. Kita perlu mengajar anak kita dengan teladan, kita sendiri juga memberi teladan. Hidup saja itu lebih berarti. Segalanya diusahakan untuk hidup. Maka mari kita hidup sepenuhnya dan menemukan berbagai macam cara untuk bisa hidup dalam kepenuhan. Bagaimana caranya? Terus membuka diri, terus mengembangkan. Bukan hanya satu jalur yang makin lama makin sempit. Lahir, kasihan anak kita. Lahir itu sudah ditakdirkan oleh orang tuanya untuk nanti jadi karyawan atau pekerja, mengabdi pada perusahaan. Yang kapan saja dia bisa memecatnya. Kasihan. Harus mengajar anak berbagai macam jenis kehidupan. Betapa kayanya hidup ini. Sistem yang sedang booming dan juga ngetren sekarang adalah sistem kapitalis. Menjadi sebuah karyawan perusahaan. Sampai anak-anak kita begitu lahir, lalu diarahkan ke sana. Sekolah yang pintar supaya nanti dapat pekerjaan. Aduh, kok jadi sempit begitu hidup ini. Hidup itu begitu kaya. Berbagai macam-macam jenisnya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan memberikan semua peluang keterbukaan. Bahkan saya mau cerita bahwa menjadi imam itu luar biasa. Menjadi imam itu bisa langsung financial freedom, nggak pernah mikir uang. Itu satu blok beban laki-laki suami sudah dihilangkan, mencari uang untuk keluarganya. Dan tidak memikirkan banyak hal, keluarga, anak, istri dibebaskan dari itu semua. Tidak begitu banyak punya masalah. Tapi seringkali tidak dipromosikan. Bahkan orang tua kalau anaknya mau jadi imam, wah jangan, nanti susah. Nanti tidak ada yang merawat, kesepian, macam-macam. Tidak bisa punya ini, punya itu. Siapa bilang? Yang mengatakan biasanya bukan imam. Kalau imam lihat saja. Lihat saya ini, bagaimana? Menderita? Pasti tidak. Menderita gemuk. Nggak bisa. Dan mempunyai pola pikir yang begitu terbuka. Dan hidup menjadi sungguh menakjubkan. Itu juga harus ditawarkan. Hidup tanpa banyak beban. Just live, just be. Karena hidup itu begitu berarti. Jangan hanya dipersempit terus-menerus. Nanti kalau pensiun atau dianggap sudah cukup oleh perusahaan, bingung, nggak punya kerjaan. Padahal hidup lebih besar daripada kerjaan. Bukan bekerja tidak penting, tetapi hidup lebih penting, itu maksud saya. Dan mari kita start living. Hidup dalam kepenuhannya, hidup dalam kasih, dalam sukacita, hidup tanpa banyak beban, tidak banyak pikiran, tetapi banyak bersyukur dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Hidup itu luas, hidup itu anugerah luar biasa. Mari kita mencoba menikmatinya, mensyukurinya, dan sungguh-sungguh melakukan yang sungguh penting. Karena begitu singkat, begitu berarti. Saya tiba-tiba umur 50 lebih, sudah kurang dari 50% hidup saya
Malah saya menulisnya 15%, supaya saya tidak menyia-nyiakan hidup saya. Tetapi sungguh-sungguh melakukan yang penting, memberi makna pada kehidupan ini, memberi arti dengan melakukan kebaikan, dengan menjadi berkat, bukan sekedar bekerja. Bekerja penting sekali, tetapi sejauh manapun bekerja, sekeras apapun, tidak cukup untuk menghidupi kita. Hidup lebih besar daripada bekerja. Start living, stop existing. Bekerja boleh kalau itu menjadi ungkapan rasa syukur, menjadi ungkapan kebahagiaan, menjadi ungkapan hidup yang penuh, bukan bekerja karena terpaksa untuk memenuhi kehidupan. Terbalik, biarlah hidup yang memelihara kita, karena hidup lebih besar daripada diri kita. Bukan kita yang menyangga kehidupan, terbalik, kehidupan yang menyangga kita. Maka mari kita hidup sepenuhnya, terutama percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Begitu kata Rasul Petrus. Maka mari, start living, stop existing. Do less, live more. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita menderita, tetapi Tuhan ingin kita bahagia dan hidup sepenuhnya. Untuk itulah Tuhan datang. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.